Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Rizky Rosmasari, NIM 12621021294, kelas 5B Tadris Bahasa Indonesia. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah jawaban dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh dosen. Yang pertama ada, mengapa seorang calon pengajar BIPA harus menyusun perencanaan pembelajaran? Ya, sebagai calon pengajar dari bahasa Indonesia penutur asing pasti perlu perencanaan, yaitu bagaimana nanti kita bisa mempersiapkan materi, kemudian media, ataupun kesiapan pada diri seorang pengajar untuk mengajar di penutur asing ataupun di luar negeri. Katakan kita sebagai pengajar bahasa Indonesia di luar negeri yang mayoritas yang pastinya tidak bisa berbahasa Indonesia, pasti kita perlu menyusun strategi persiapan bagaimana materi itu nanti bisa masuk atau bisa tersampaikan sesuai dengan tujuan mereka. Memang dalam sebuah materi ataupun dalam sebuah tingkatan itu di luar negeri memang beda. Mungkin seperti CFL itu ada tingkat B1, B2, kemudian A1, A2 sebagai tingkat dasar, pasti memiliki tujuan, bagaimana nanti dia hanya ingin belajar bahasa Indonesia karena dia ingin menjadi duta. Jadi di sini kita pun sebagai pengajar, calon pengajar BIPA pasti harus menyesuaikan tujuan mereka. Jadi bagaimana kita mempersiapkan konsep, bagaimana kita mempersiapkan materi agar penutur asing itu bisa sampai atau masuk materi yang kita sampaikan. Jadi menurut saya memang sangat penting bagi calon pengajar BIPA untuk menyiapkan atau menyusun perencanaan dalam pembelajaran ke depan. Kemudian soal yang kedua ada pengertian perencanaan pembelajaran BIPA. Nah, pengertian perencanaan pembelajaran BIPA. Secara definisi, perencanaan adalah suatu kegiatan yang merencanakan, yang memiliki sebuah tujuan. Sedangkan dalam konseptual atau dalam KBBI, perencanaan itu adalah sebuah proses. Kemudian pembelajaran adalah kita belajar, yaitu kegiatan proses di mana kita bisa menangkap atau menimba ilmu. Jadi perencanaan pembelajaran BIPA, bagaimana kita memproses atau merencanakan sebuah kegiatan belajar mengajar untuk belajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Bagaimana nanti ke depannya di sini kita bisa merencanakan sebuah pembelajaran bagi penutur asing dengan baik. Kemudian yang ketiga, soal ketiga ada komponen terkait perencanaan pembelajaran BIPA. Komponen yang terkait itu hampir sama dengan perencanaan BIPA yang lain. Yang pertama ada tujuan, materi ajar, metode, media, evaluasi, kemudian sarana, keadaan kelas, dan kemudian kebutuhan siswa. Jadi komponen-komponen ini, bagaimana keadaan kelas, bagaimana keadaan siswa, apa tujuan yang ingin dicapai siswa dalam pembelajaran, kemudian bagaimana sarana yang ada di luar, bagaimana budaya yang ada di luar sana. Komponen-komponen itu pasti yang akan bersangkutan dalam penyusunan perencanaan pembelajaran. Nah, cukup sekian jawaban dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.